Pemirsa, kehadiran layanan internet berbasis satelit Starlink milik Elon Musk resmi diluncurkan di Indonesia dari Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Starlink diklaim memiliki akses dan kecepatan internet yang lebih tinggi. Lalu apakah benar demikian? Bagaimana perbandingannya dengan penyedia layanan internet dalam negeri lainnya? Dan bagaimana nanti dampaknya pada industri telekomunikasi dalam negeri? Dan ikuti paparan kami selengkapnya. Jadi pemirsa, kita akan lihat dulu pertama-tama apa sih sebetulnya Starlink itu. Jadi pemirsa, untuk Starlink ini adalah layanan yang diluncurkan dari Elon Musk ini yang dimiliki SpaceX, dan ini adalah konstelasi satelit yang didesain untuk mengantarkan internet dengan super cepat, terutama ke tempat dengan akses yang kurang atau mahal bahkan tidak tersedia. Jadi pemirsa, untuk Starlink ini mengorbit pada 3 level ketinggian yang rendah atau low Earth orbit atau LEO untuk menjangkau daerah yang tidak memiliki fiber optik, yakni orbit setinggi 340 km di atas permukaan bumi, orbit di atas ketinggian 550 km dan 1.200 km. Artinya karena rendahnya orbit atau satu satelit Starlink ini bisa menjangkau area yang lebih kecil, sehingga sistemnya ini membutuhkan jumlah satelit yang lebih besar untuk menyediakan layanan ke seluruh penjuru bumi berbentuk konstelasi. Sementara pemirsa, apa sih bedanya dengan satelit kebanyakan? Jadi satelit kebanyakan termasuk milik BUMN dalam negeri ini ditempatkan pemerintah dan BUMN di orbit yang lebih tinggi atau geostationary orbit. Berbeda ya dengan tadi yang low Earth. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, lalu apa dampaknya pada Indonesia? Apakah Starlink nanti cuma akan meramaikan penyedia layanan internet dalam negeri atau justru ada keunggulan yang tidak dimiliki para penyedia layanan? Kita lihat berikut ini pemirsa. Jadi pemirsa, menurut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini menyampaikan peluncuran layanan internet via satelit ini cukup penting bagi Indonesia. Karena dengan beroperasinya Starlink dinilai akan mengakselerasi transformasi digital dengan cara menyediakan sinyal internet ke sejumlah pelosok yang belum kebagian akses internet. Tentunya harapannya adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil ini bisa menikmati akses informasi dan jaringan internet yang cepat, sama seperti yang tinggal di wilayah perkotaan. Dan tidak sampai situ saja pemirsa, kalau kita melihat dengan peresmiannya kemarin di Bali, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini juga menyampaikan adanya peningkatan konektivitas internet ini juga diperlukan untuk akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. Jadi ini artinya ada dampaknya untuk sektor kesehatan ya pemirsa, karena ini akan mempermudah akses komunikasi antar daerah, terutama daerah terpencil. Menkes juga menyampaikan jaringan satelit yang dimiliki Starlink ini bisa diakses oleh 3.400 puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan hingga saat ini berdasarkan catatan Kemenkes, dari 10.000 puskesmas yang ada, masih ada 2.700 puskesmas yang masih susah mendapatkan internet. Bahkan 700 diantaranya tidak memiliki akses internet. Dan kalau kita melihat keterangan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin, ini artinya dengan diluncurkannya Starlink dan hadirnya Starlink Services Indonesia ini bisa mempermudah konsultasi yang ada di daerah, kemudian tidak perlu jauh-jauh, perlu ke kota lagi. Dan kalau tadi dari sektor kesehatan, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Jadi pemirsa, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, peluncuran Starlink juga berpotensi meningkatkan layanan segmen enterprises di Indonesia. Kok bisa? Jadi gini pemirsa, pada Rabu 15 Mei 2024, Telkom ini melalui anak usahanya Telkomsat ini melakukan penandatanganan kerjasama untuk layanan enterprise berbagai wilayah di Indonesia. Ini kita lihat bersama pemirsa untuk pernyataan dari Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim yang menyampaikan kemitraan tersebut memungkinkan Telkomsat menggelar layanan bisnis berbasis Starlink yang kompetitif dan setara dengan penawaran paket bisnis yang ditawarkan melalui website Starlink. Dan pertanyaannya sekarang, memang saat ini berapa sih paket yang ditawarkan Starlink dan bagaimana perbandingannya dengan penyedia layanan lainnya? Kita ikuti bersama pemirsa. Kita akan lihat perbandingannya.
Untuk Starlink Services Indonesia, ini kalau kita lihat dari website resminya pemirsa, ini menawarkan berbagai paket dengan internet cepat dan juga stabil yang setara dengan 300 MB per second-nya. Dan berdasarkan data resmi Starlink Indonesia, untuk berlangganan paket personal, ini Anda bisa memilih dari harga Rp750.000 per bulan. Sedangkan bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi, harga paketnya mulai dari Rp900.000 per bulannya. Tapi pemirsa, ini dengan catatan biaya pembelian perangkat sekitar 7,8 juta. Dan harga 7,8 juta ini masih bisa berubah. Ini disesuaikan dengan layanan yang dipilih pengguna. Nah, kalau ini terkait dengan detail harga paket yang ditawarkan Starlink Services Indonesia. Lalu bagaimana perbandingannya dengan penyedia layanan internet lainnya di dalam negeri? Kita lihat bersama. Kalau dari beberapa, ini kami membandingkan dengan First Media, Biznet, Excel Home, dan juga IndiHome. Tadi untuk Rp750.000 untuk paket personal paling murah, dan ini 300 MB per second-nya. Kalau kita bandingkan dengan First Media, ini 250 MB per second-nya, 1,08 juta rupiah per bulannya untuk paket langganannya. Sedangkan untuk IndiHome 100 MB per second-nya Rp425.000 per bulannya. Biznet Rp575.000 per bulan dan XL Home Rp318.000 per bulannya. Kalau kita bandingkan semuanya, sebetulnya First Media ini yang paling mahal dengan kecepatan 250 MB per second-nya. Sedangkan untuk Starlink ini Rp750.000 dengan kecepatan 300 MB per second-nya. Kira-kira gimana nih pemirsa? Apakah Anda mulai mempertimbangkan atau apakah Anda tetap mempertahankan yang sekarang? Tapi kita lihat untuk yang lainnya dulu pemirsa. Memang bagaimana sih dengan adanya layanan yang ada di Indonesia ini dengan penetrasi internetnya saat ini? Jadi menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 maksud kami ini mencapai 78,19%. Sedangkan maksud kami 2023 ini mencapai 78,19%. Sedangkan untuk tahun 2024 ini tercatat naik menjadi 79,5%. Ini dengan adanya layanan tadi yang masih ada di Indonesia. Namun saat ini kita sudah ada kehadiran Starlink. Kira-kira gimana nih? Apakah Starlink bisa mendongkrak penetrasi internet di Indonesia? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa kalau sudah berjalan ya pemirsa. Dan yang sekarang kita juga ingin tahu bagaimana pendapat pengamat terkait layanan internet milik Elon Musk ini. Jadi pemirsa, menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, yang mana menyambungkan layanan internet di puskesmas dan daerah 3T adalah hal yang baik. Namun ia mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan do and don't-nya. Kemudian juga mempertimbangkan cost, terutama agar tidak membebani APBN. Wah, gimana nih pemirsa setelah Anda melihat dengan perbandingan harga, kemudian keunggulan dari geo dari ada ketinggian satelit dan juga rendahnya, apakah Anda mulai melirik atau justru Anda akan tetap bertahan dengan layanan yang Anda miliki sekarang? Dan bagaimana nanti penetrasi internet di Indonesia? Kita akan nantikan progresnya ya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.